Kemunculan anak Erika Carlina dalam marapaton milik Reza Arab mendadak jadi bahan perdebatan yang sulit dihindari. Dalam live yang dikenal bebas dan spontan, bayi tersebut terlihat terlibat dalam aktivitas endorsement produk skincare anak. Momen ini langsung memicu reaksi netizen yang budiman, yang mempertanyakan kesesuaian antara citra produk anak dengan lingkungan konten yang tidak sepenuhnya ramah untuk audiens usia dini. Perhatian publik pun tertuju pada keputusan menghadirkan anak dalam format siaran seperti itu. Perdebatan semakin melebar ketika sebagian netizen yang berbakti menyoroti potensi dampak lingkungan tayangan terhadap anak, termasuk nilai konten dan exposure yang dinilai kurang tepat. Kritik berdatangan hingga akhirnya pihak brand memberikan klarifikasi bahwa mereka bukan sponsor utama, melainkan hanya membuka booth dengan tujuan promosi sekaligus program sosial. Meski sudah menyampaikan permintaan maaf dan mengklaim adanya aturan khusus selama penayangan, respon publik tetap terbelah. Kasus ini akhirnya berkembang menjadi diskusi lebih luas tentang batas etika dalam melibatkan anak dalam konten digital yang bersifat hiburan terbuka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Itu emak-emak yang komplain ke Moel karena endorse Endu punya penyakit hati apa sih, Besti? Kayak anak bayi Erika Carlina emang pernah buat salah. Tapi selama dia nggak nyakitin sesama manusia, selama dia nggak ngambil suami orang, dosa dia, urusan dia sama Tuhan. Emang lu tahu ada bocoran dari Orda kalau lu udah lebih baik dari Erika Carlina? Gimana mau dibilang lebih baik? Endu anak bayi yang nggak punya salah apa-apa, nggak punya dosa, nggak kenal sama lu bisa sampai sebegitunya. Erika Carlina emang punya salah, tapi kan Endu nggak tahu apa yang diperbuat sama orang tuanya, pintar. Lagian lu juga bukan hakim, bukan malaikat, bukan tugas lu nyatet dosa manusia. Lu juga punya aib, punya salah, punya dosa. Cuma bedanya lu bukan artis, bukan influencer, bukan selebgram, bukan seleb TikTok. Jadi yang tahu aib lu cuma orang-orang terdekat sama diomongin tetangga. Nah, Erika Carlina dia selebgram, influencer, jadi diomongin seantero internet ini. Kata gue, daripada lu sibuk ya ngurusin Endu ya sampai jadi rame nih, lagi juga brand tersebut juga klarifikasinya kurang tepat menurut gue. Mending catet dosa masing-masing aja dah, nggak usah ngurusin dosa orang sampai anak bayi aja lu. Aku dengar tuh baby Andrew iso dihujat gara-gara iklan iku. Jarene, jangan iklan anak dari pergaulan bebas. Lagi kok iso brene iku jawabane ya kayak telek ngono. Jawabane, produkmu jelek. Ya, elek iku lho anakku duwe gak kanggo gawe. Dadi ndak usah kemayu ya, produkmu iku elek. Mekanismenya tuh kamu jauh tolong dipromosiin produkmu sing elek iku ya. Lagi orang-orang iki ya ngopo toh kowe iki ya. Kita itu ndak bisa lho mengontrol apa-apa dari luar. Tapi kan kamu bisa mengontrol jarimu, bisa mengontrol cangkemmu ya. Supaya gak mana kuwi? Bayangke lah cilik-cilik mentik itu. Masih mentik loh. Bisa mbok onek-onekno iki. Piye to kowe iki? Atimu elek iku. Ireng gambreng atimu. Oh ya di kehidupan ini ngapain gitu loh. Nyapu-nyapu lantai nih mamamu ya. Apa nyapu-nyapu omahmu iku sing kotor iku mesti kotor. Soalnya hatimu ya kotor. Mesti omahmu ya kotor. Ada kecuali wong tuwek ngono ya kelakuane badek lah yo. Hujatan iku, ancen wong gak karu-karuan. Lagi bayi. Berarti menormalisasi pergaulan bebas. Ya ndak, tetep mamake salah. Tapi aku juga seorang ibu yang sayang anakku padha ae. Wajar reaksine mboke ngono iku. Lek aku sing dadi mboke lho, wis tak uncit nginep kan iso memah. Lah wong anakku tak lair-lairno dhewe tak kei makmu dhewe, kok mbok onek-onekno sak kayange. Ya mot aku. Mesti wonge tak unyek-unyek. Jadi orang iku ojo jajah cah. Medeni. Ya, ki gak wedi. Wedi yo. Jangan sampai Tuhan mau berkati kita nggak jadi karena kita jahat. Gue tuh bener-bener gak habis pikir banget sama orang-orang yang punya energi untuk mengetik kalimat-kalimat jahat kepada seseorang yang bahkan tuh nggak bisa ngelawan lo gitu. Dan menurut gue ini bukan soal babynya dan bukan soal brandnya, tapi soal platformnya, benar. Yang mana menurut gue itu tuh cuma soal lo nggak suka sama medianya, tapi lo cari-cari nih kesalahannya dan kesalahannya supaya
ada yang hujat gitu. Pokoknya intinya tuh di situ tulisannya kayak menormalisasi perbuatan buruk lah, atau kenakalan remaja, atau perbuatan menyimpang begitu ya, say. Sedangkan jelas-jelas pada saat anak itu ada di sana, itu benar-benar nggak boleh ada rokok, nggak boleh ada alkohol, nggak boleh ngomong kasar, dan semuanya itu dilakukan. Dan yang di endorse itu nggak cuma dia doang loh, yang dengan status yang sama. Dan kalau lo mau menyalahkan, jangan lo salahin anaknya, jangan lo katain itu anak-anak haram, tapi yang lo salahin kelakuan emaknya. Dan nyokapnya pun udah regret sama hal tersebut. Terus apa? Yang dimasalahin apa, monyet? Kayak gue gak ngerti, gue heran banget. Dan yang bikin gue lebih sakit hati lagi apa coba? Iya bener, klarifikasi dari brandnya sendiri. Kok bisa malah si brandnya sendiri memojokkan anak tersebut? Sedangkan kalau lo lihat ada yang lo endorse lagi dengan status yang sama. Ini gue gak menyalahkan atau membandingkan, tapi maksud gue kayak, halo, harusnya lo bisa lebih fair. Dan harusnya lo tidak memojokkan anak kecil ini gitu loh. Gue gak ngerti deh anjrit. Kan bisa lo klarifikasi yang lebih bijak, kayak iya betul memang adanya kami melakukan sebuah endorsement bla 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 segala macam, tapi bukan sponsorship. Kami cuma melakukan endorsement dengan rules bla 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 kepada sekian dan lain-lain. Udah cukup, nggak usah pakai kami belajar karena tidak melihat api. Itu sebelumnya juga yang lo undang-undang acara juga sama kok. Bedanya nggak segedebak-gedebuk yang sekarang aja. Lagian bukannya itu brand juga berterima kasih karena dapat penonton banyak dan segala macam ya. Yang jelas Android klarifikasi blunder. Baru gue mau coba brand lo, sialan. Nggak jadi udah. Nggak jadi gue mau coba brand lo. Terus gitu ya teman-teman, kapan-kapan lagi. Lagi rame banget dibahas brand bayi Moel, Baby Andrew, dan juga live marathon di mana-mana. Buat yang ketinggalan berita dan kronologi, gue bakal bantu jelasin di video ini secara singkat, padat, dan jelas. Disclaimer dulu, gue awal mula cari akar masalah ini itu lumayan susah karena belibet ujung-ujungnya. Tapi kalau misal kalian emang ngikutin huru-hara ini dari awal, bisa bantu komen di bawah ya. Seperti yang kalian tahu, Baby Andrew sempat beberapa hari yang lalu itu datang ke acara marathon. Kalian kan tahu sendiri anggota marathon tuh suka ngerokok, nge-vape, dan segala macamnya. Nah, jadi H-1 sebelum Baby Andrew datang, mereka tuh udah ngedisinfektasi semuanya. Dari sofa sampai lantai semua tuh udah dibersihin dan divakum. Di aplikasi sebelah ada satu akun yang komen seperti ini, kalian bisa baca aja. Nah, ini tuh sebenarnya valid aja ya. Sampai di sini sebenarnya valid aja karena itu opini pribadi dia. Tapi yang dipermasalahkan adalah ternyata dia ini adalah afiliator. Jadi di bawah komenan ini itu ada produk afiliat dari brand Moel. Karena pos-posan tadi tuh viral banget dan naik, jadi langsung dinotis sama owner dari Moel, yaitu Kak Uun. Nah, disinilah sumber salah satu masalahnya juga, karena dianggap Kak Uun punya klarifikasi ini sangat-sangat blunder dan gak jelas. Salah satunya apa? Coba tuh kalian baca. Moel tidak mensponsori acara maraton. Padahal selama acara maraton itu live di hari itu, Moel tuh ada beberapa kali kedapatan donasi ke acara maraton. Jadi bisa dianggap tuh promosi kan. Ini juga salah satu balasan dari owner yang dianggap netizen tuh blunder banget, gak jelas totalitas. Itu kalian bisa baca sendiri ya. Intinya salah satu netizen tuh tanya, kenapa yang pakai baju Moel tuh orang-orang maraton? Karena kan seperti yang tadi dibilang, yang di sponsor tuh bukan maraton tapi Baby Andrew. Tapi jawaban ownernya, kaos itu udah kami laundry dulu kaos sebelum acara bla 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 bla. Kan gak ada hubungannya gitu loh. Ini juga salah satu jejak digital yang ditinggalin sama ownernya yang gue dapat dari sosial media. Kalian bisa baca aja karena di sini netizen nganggap si owner ini sangat-sangat hipokrit. Gak sedikit juga netizen yang sadar kalau misal si owner ini tuh seakan-akan mau cuci tangan dan dia tuh sama sekali nggak bisa ngedefend Baby Andrew atau BA dia. Sekian rangkuman kronologi yang gue dapat. Kalau misal ada kesalahan atau tambahan bisa bantu komen aja di bawah ya.